Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Manga sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bagian atas dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia Yesus Kristus. Jadi dalam kehidupan kita, Yesus sudah menawarkan yang terbaik. Dan firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan walaupun di luar sana ada banyak orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat, Yesus itu bukan dia hanya seorang utusan dan lain sebagainya. Dan kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Saya sudah berulang-ulang akan mengatakan bahwa dia mati dalam kemanusiaannya, bukan dalam ketuhannya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biar kita terus milih dan tetap tinggal dalam dia. Dan bagi orang yang belum percaya, saya mengundang Anda untuk percaya kepada Yesus. Dan Tuhan memberkati, terima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Dan memang ini sangat pagi-pagi sekali ya. Dan di tempat saya jam 6, kira-kira jam 6, karena tadi kemarin saya 2 malam jadi terlalu capek. Dan saya mau katakan kepada kita selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan mari kita berdoa, terima kasih bahwa kematian dan kebangkitan itu adalah fundament bagi iman Kristiani kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami mau percaya kepadamu. Dalam nama Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Allah dalam 1 Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi Anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkan. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebab sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Haleluya. Tema kita adalah kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus adalah fondasi utama kekristenan. Ya. Jadi dikatakan kalau Kristus tidak bangkit, maka yang pertama ya mati, dia tidak ada kebangkitan bagi orang mati. Yang pertama Alkitab katakan maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi faktanya di ayat 20 dia ada dibangkitkan. Yang kedua katakannya, sia-sialah pemberitaan tentang Yesus Kristus. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan tentang Yesus Kristus. Kamu percaya, melakukan firman-Nya, tapi dia tidak bangkit, buat apa? Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. 100% Tuhan, 100% manusia. Dalam kemanusiaannya dia mati, Yesus Kristus itu 1 Petrus 3 ayat 18. Jadi dia dibangkitkan oleh Allah. Dan itulah sebabnya saya katakan pemberitaan kami tidak akan menjadi sia-sia, karena ada fakta sejarah yang mengatakan bahwa kebangkitan
Dan itu dicatat oleh ahli sejarah, bukan hanya orang-orang percaya, tetapi orang-orang tidak percaya, ahli-ahli Romawi dan ahli-ahli yang tidak percaya kepada Kristus pada waktu itu, tapi mencatatkan fakta-fakta sejarah. Jadi yang mau saya katakan adalah pemberitaan kalau kematian Yesus mati tapi tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan itu. Tidak ada gunanya kami memberitakan Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah, karena kami akan menjadi seorang pendusta. Tetapi saya mau katakan kepada kita sebagaimana firman Allah, dia betul-betul telah dibangkitkan. Yang ketiga ialah sia-sialah kepercayaanmu. Jadi kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Wah, bagaimana kita beriman kepada yang mati, ya? Bagaimana kita bisa beriman kepada yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri. Tapi faktanya Yesus dibangkitkan dari kematian. Itu sebabnya pengajaran kita, iman kita kepada Dia dapat diandalkan. Itu sebabnya dikatakan aku pergi. Sebelumnya saya katakan Dia dari dunia, dari sorga turun ke bumi ini untuk menjadi penyelamat kita, untuk menjadi penolong kita, untuk menjadi pembela kita. Dan kemudian Dia mati, ya, di kayu salib, dan kemudian Dia dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Dan yang mau saya katakan, tidak ada manusia yang seperti itu. Pernah bangkit tetapi tidak pernah naik, ya. Pernah naik tapi tidak pernah kembali, ya. Henok kan pernah naik tapi tidak pernah kembali. Elia pernah naik tapi tidak pernah kembali. Dia berasal dari bumi ini, tapi Yesus berasal dari sana, dia turun, dan dia sudah naik, dan dia akan turun lagi untuk menjemput orang-orang yang percaya akan kematian dan kebangkitannya. Karena itu pondasi iman kekristenan kita, iman orang-orang percaya kepada Dia. Dan jangan sampai ragukan pondasi imanmu. Jangan sampai kita kan tahu kalau pondasi itu tidak kuat, maka robohlah bangunan itu. Juga kalau pondasi iman kita tidak kuat, kita akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan, kita harus tetap berada pada pondasi yang kuat itu, di batas batu karang itu. Dan saya mau katakan bahwa walaupun pengajaran-pengajaran di luar sana sangat mengenakkan telinga, tetapi saya mau katakan itu semua adalah tipuan dari si iblis. Tetapi Tuhan sudah berkata, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang terakhir kata firman Allah ialah kita akan tetap tinggal di dalam dosa kita. Jadi kalau kita Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka dan Dia tidak bangkit, maka kita akan tetap tinggal dalam dosa. Dan orang berdosa tidak akan mungkin tinggal bersama dengan Allah. Neraka tempatnya. Tetapi kita bersyukur karena kebangkitannya, Dia telah naik ke surga. Dan satu kali kita akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh Tuhan dengan tubuh kebangkitan. Saya akan menyatakan apa bedanya tubuh fisikal atau tubuh jasmani dengan tubuh rohani nanti, dan beberapa faktor-faktor lainnya, bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok, ya. Jadi kita sebagai orang percaya tetaplah tinggal di dalam iman dan pondasi iman kita ini, supaya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus tidak kita ragukan dalam hidup ini. Baru-baru ini kita sedang merayakan hari kematian dan kebangkitannya, dan biarlah kita tetap terus percaya sampai Tuhan menjemput kita. Puji nama Tuhan, tetaplah bertumbuh dalam kebenaran, dalam iman, dalam kepercayaan kepada Dia, bahwa pemberitaan daripada firman Allah yang dalam Alkitab ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saya yakin dan percaya firman itu akan mematraikan ke segala kekuatannya bagi kita, sehingga kita tetap berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran firman Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menolong kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pondasi iman kami yang utama itu tidak akan kami buang begitu saja.
tetapi kami genggam erat, kami berdiri di atasnya, di mana Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, menjadi landasan iman kami sebagai orang percaya. Terima kasih, kami bersyukur, fondasi iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan apapun sakit penyakit mereka dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau, kami tetap yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan. Bagi engkau yang mengalami pergumulan dalam hidup ini, saya mau katakan dalam nama Yesus, datang kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang diangkat, genggam tangan mereka, dan tolong mereka sebagaimana firman-Mu. Engkau memberikan kelegaan bagi mereka dengan menjawab segala kebutuhan apa yang mereka sedang pergumulkan dalam hidup mereka. Engkau menjadi penolong mereka, menjadi pelindung mereka, yang memberikan kekuatan kepada iman mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka, dan biarlah mereka memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.